Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kita bertemu lagi online dalam perkuliahan psikologi umum perkembangan. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Kita dalam psikologi umum sudah membahas beberapa sifat dari aktivitas umum individu. Yang pertama, kita sudah membahas terkait dengan pengamatan. Nah, aktivitas pengamatan ini akan dilakukan oleh setiap individu. Karena pengamatan, meskipun orang mengalami masalah dalam salah satu indranya, tetap dia akan melakukan pengamatan. Karena pengamatan terkait dengan penginderaan berbagai objek, sehingga objek itu menjadi kesadaran. Nah, kemudian juga kita membahas perhatian. Kita tahu persis bahwa pengamatan tidak akan terjadi kalau tidak ada perhatian. Nah, perhatian itu sendiri, apa yang akan diperhatikan juga sangat terkait dengan stimulus itu menarik atau tidak. Kita akan membahas pada pertemuan ini khusus tentang bagaimana sih kita pada proses memilih stimulus. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas aktivitas psikologis yang umum lainnya, yaitu terkait dengan berpikir. Nah, kemudian selain berpikir, yang sangat terkait juga dengan berpikir adalah fantasi. Kita akan membahas masing-masingnya. Aku akan share screen. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang stimulus, kemudian juga berpikir dan fantasi, kita perlu mereview kembali tentang ingatan. Karena pada pertemuan terakhir masih sedikit yang kita bahas. Kalau kita bicara ingatan, berarti terkait dengan masa lampau. Jadi kita sudah berapa lama kita hidup, dan sudah berapa lama masa yang kita lalui, pengalaman yang kita lalui, pengetahuan yang kita lalui. Nah, itu sebagian itu masuk ke dalam memori kita. Nah, walaupun nanti tidak semua yang kita alami dan tidak semua yang kita ketahui itu bisa kita ingat. Mengingat itu sebetulnya kalau sudah ada 3 peristiwa. Yang pertama, bagaimana informasi, pengetahuan, fakta, data, atau objek itu kita masukkan ke dalam memori. Nah, waktu proses memasukkan itu akan ada pengkodean. Kira-kira dia dikode seperti apa. Misalnya kita belajar tentang harimau. Kapan sih pertama kali kita mengenal harimau? Lalu apa sandi yang muncul ketika kita mengucapkan misalnya konsep tentang harimau. Lalu kita sudah memperoleh gambaran yang jelas, kita simpan. Nah, misalnya kita ingat warnanya, bentuknya, kemudian giginya, kemudian cara hidupnya, dan sebagainya. Makin banyak kita ingat, kemudian kita coding masing-masing, lalu kita simpan dalam memori kita. Nah, kalau disimpan saja, kemudian tidak bisa dimunculkan kembali, itu berarti belum terjadi proses mengingat. Nah, mengingat itu kalau sudah tiga-tiganya. Kita simpan, masukkan informasi itu dengan codingnya, kemudian kita menyimpannya di dalam memori kita. Ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Kemudian bisa kita munculkan kembali. Nah, ada informasi itu hanya sebentar saja kita ingat, setelah itu kita lupakan. Nah, itu berarti berada dalam memori jangka pendek. Jadi ingatan itu sendiri adalah memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan kembali. Nah, bagaimana kalau ada pengalaman yang sudah tidak kita ingat? Nah, kebalikan dari ingat itu adalah lupa, ya. Nah, kita diberi salah satu rahmat oleh Allah, lupa. Lupa, nggak ingat semuanya. Bahkan kadang-kadang baru tadi saja kita sudah lupa. Apalagi kalau sudah berlangsung cukup lama. Kemudian kita akan melupakan. Nah,
sebetulnya orang lupa itu karena apa gitu ya. Nah, yang pertama bisa terjadi karena apa yang dipelajari atau disimpan di bagian tertentu di otak itu, yang tadi kita bicarakan sudah dimasukkan, kemudian disimpan, tapi disimpan saja tidak pernah dipakai. Nah, akhirnya karena metabolisme otak lama-lama tidak dapat diingat. Nah, misalnya Anda waktu kecil itu eh, diajarkan tentang peta ya. Kemudian peta dunia, peta Indonesia, kemudian peta daerah Anda masing-masing, bahkan biasanya kita mulai dari daerah kita yang terdekat. Nah, makin rendah sekolahnya makin terdekat dengan lingkungannya. Kemudian sampai kita mengenal peta dunia. Kemudian dulu mungkin saja Anda sangat bagus mengenal peta buta. Misalnya ditunjukkan saja bentuk gambar globe itu Anda tanpa ada tulisan juga bisa menunjukkannya. Tetapi kemudian lama sekali informasi itu tidak pernah Anda pakai. Ketika orang lagi menghadapkan satu peta kepada Anda, kemudian ditunjuk, ini daerah mana? Nah, Anda sudah tidak mampu mengingat karena ilmu itu tidak Anda pakai. Nah, termasuk juga kalau Anda misalnya menghafal. Ya, dulu hafal sekali. Surat-surat sampai panjang. Nah, Ibu mendengar ada teman punya anak hafalan Quran. Waktu SD hafalannya bagus sekali. Tetapi kemudian pas dicek waktu SMP, ternyata berkurang banyak. Nah, kenapa? Karena hafalan itu tidak digunakan. Sehingga sudah tidak dapat diingat lagi ya, metabolisme otak kita lama-lama tidak dapat mengingatnya. Nah, itu perlu pengulangan lagi. Kemudian bisa juga karena materi yang harus diingat itu mengalami perubahan. Tidak lagi seperti waktu pertama kita mengingatnya. Nah, Anda misalnya pergi ke satu daerah, Anda tahu persis jalan-jalannya di daerah. Tapi kemudian lama Anda tidak datang ke tempat itu, terjadi perubahan karena pembangunan, kemudian jalan-jalan yang dulunya mungkin Anda pandang besar menjadi kecil, sehingga Anda untuk mencari jalan itu di mana sih tempat yang Anda tuju, Anda mengalami kesulitan. Nah, kita lupa karena ada perubahan, penghalusan. Nah, atau bisa juga karena hanya mengingat waktu itu yang mencoloknya saja. Jadi yang lain tidak diperhatikan. Jadi kalau misalnya, wah dulu di gedung itu ada gedung segitiga, kemudian gedung itu tinggi gitu kan. Yang diingat hanya itu, tidak diperhatikan di sekitarnya. Nah, membuat kita lupa juga karena mungkin ya sudah berubah, kemudian yang kita ingat hanya yang mencolok, yang tidak mencolok kita tidak perhatikan. Nah, bisa juga terjadi asimilasi, kemiripan. Tidak sedikit orang menyatakan, si Ano ini mirip dengan ini ya. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Gitu. Nah, itu adalah salah satu penyebab kita lupa. Sesuatu yang mirip bisa membuat kita lupa. Begitu juga istilah. Kalau ada dua istilah sangat dekat gitu ya. Kemudian kita merasa bahwa istilah ini maknanya misalnya seperti Anda menghafalkan misalnya makruh gitu ya, mubah. Kemudian mana yang mubah, apa saja yang mubah, ternyata ada beberapa yang sangat mirip gitu ya. Nah, Anda akhirnya kesulitan untuk membedakannya. Nah, seperti yang paling gampang, mirip orang kembar ya. Orang kembar kita dulu tahu persis mana yang misalnya Ani, mana yang Ana, tapi kemudian lama kita tidak bertemu, meskipun dulu kita sudah tandai, akhirnya kita tidak bisa membedakan. Kemudian bisa juga kita banyak mempelajari hal-hal yang baru. Sehingga yang baru itulah yang nempel, yang lama menjadi lupa. Jadi apa ya? Kalau misalnya orang lagi belajar bahasa, kemudian dia terus-menerus menggunakan istilah yang baru gitu ya, istilah yang lama dia bisa lupakan. Karena materi yang baru itu menghambat untuk mengingat materi yang lama. Atau sebaliknya, yang lama sangat berkesan bisa menghambat yang baru. Jadi misalnya juga ya, Anda belajar menghitung dengan cara cepat sekarang.
Dulu Anda diajarkan langkah-langkah manual, misalnya statistik ya. Kita ada langkah-langkah manual melakukan uji beda. Tetapi sekarang ada SPSS yang membantu. Nah, dengan SPSS ternyata langkah lama itu Anda rasakan tidak menguntungkan. Cukup masukkan data lalu keluar hasilnya. Maka yang diingat itu adalah yang ada di SPSS. Kemudian bisa juga orang sengaja melupakan sesuatu. Biasanya peristiwa traumatis yang menyakitkan ingin dilupakan. Nah, walaupun sebetulnya dia nggak hilang. Apa yang pernah kita ingat itu sebetulnya tidak hilang, tetapi sengaja direpress ke bawah kesadaran kita agar tidak menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan. Jadi peristiwa yang menyakitkan, yang memalukan, atau dikritik, dimarahi, kemudian kita walaupun dia kesannya tetap ada, tapi kadang-kadang kita berusaha untuk tidak muncul di ingatan agar tidak menimbulkan keresahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait stimulus. Ibu katakan tadi stimulus ini sangat erat kaitannya ketika kita memperhatikan. Kita tahu kita tidak mungkin memperhatikan setiap stimulus setiap saat pada waktu ya semua objek yang ada di sekitar kita. Karena nanti ada objek itu yang memang kita amati, ada yang akan kita biarkan begitu saja meskipun ada di sekitar kita. Nah, kita waktu membahas perhatian juga bicara apa sih yang membuat orang memperhatikan. Nah, itu sangat tergantung nanti kepada orangnya dan kepada stimulusnya. Nah, kalau kita bagi-bagi, stimulus itu mungkin ada yang berada di pusat kesadaran kita. Artinya stimulus itu disadari sepenuhnya. Jadi kalau Anda lagi datang ke satu tempat, kemudian Anda tertarik dengan permainan di satu tempat, maka permainan itu akan Anda perhatikan sepenuhnya. Atau Anda lagi belanja, Anda tertarik dengan satu barang yang Anda butuhkan, maka Anda berusaha memperhatikan barang itu secara detail. Nah, itu berada di pusat kesadaran. Semuanya kita sadari. Mungkin bentuknya, mungkin warnanya, mungkin harganya, mungkin bahannya, mungkin juga si penjual bagaimana menawarkannya, kemudian juga mungkin kita lihat di dalamnya, kita lihat juga mungkin kait-kait fungsi-fungsinya, dan seterusnya. Itu berarti kita sedang menempatkan objek tersebut pada pusat kesadaran kita, dan semuanya kita sadari sepenuhnya. Nah, tapi ketika misalnya Anda lagi belajar, misalnya seperti sekarang Anda misalnya menonton video Ibu, apakah semua kata-kata itu akan Anda perhatikan? Nah, bisa jadi sebagiannya Anda abaikan, tapi kata-kata tertentu Anda catat. Nah, kata tertentu yang Anda catat itu sebetulnya yang berada di pusat kesadaran Anda. Nah, berikutnya, ada stimulus itu yang berada di daerah peralihan. Jadi antara kita sadari dengan tidak kita sadari. Samar-samar gitu istilahnya ya. Jadi dia ada di sekitar kita tapi tidak terlalu kita perhatikan. Nah, bisa jadi Anda sedang membaca buku, kemudian ada yang bergoyang-goyang di kamar Anda, misalnya tertiup angin, itu tidak Anda perhatikan. Kemudian juga Anda sedang membaca buku, lalu ada teman Anda yang ngobrol di sebelah Anda, tetapi kemudian antara Anda dengar dan tidak, saking menariknya isi buku itu, Anda tidak bisa menangkap pembicaraan dari teman Anda. Nah, tapi ada orang bisa saja tertarik ke daerah di mana sebetulnya awalnya tidak menjadi fokus perhatian dia, tetapi bisa juga pindah ke hal-hal yang menjadi pusat perhatian dia menjadi pindah. Nah, artinya yang tadinya tidak disadari penuh bisa berubah menjadi disadari penuh. Nah, tapi ketika ini pindah, mungkin objek pertama tidak lagi diperhatikan secara penuh. Jadi kalau baca buku, terus ada teman ngobrol, terdengar awalnya antara terdengar dan tidak, tapi kemudian apa yang diobrolkannya ternyata menarik, buku bisa ditinggalkan. Nah, itu berarti sesuatu yang disamar-samar itu bisa berubah menjadi
sesuatu yang disadari sepenuhnya. Nah, selalu ada yang pusat kesadaran kita dan selalu ada yang tidak berada di ambang sadar atau samar-samar antara disadari dengan tidak. Nah, tapi ada daerah yang paling besar waktu itu kita sudah bahas adalah daerah yang tidak disadari dan tidak diamati. Jadi dia ada tapi kita tidak sadar dan tidak kita amati, kemudian tidak ketika misalnya ditanya objek apa, kita tidak bisa menjelaskan secara penuh karena memang dia tidak disadari. Ya, seperti Ibu kasih contoh, dalam perilaku sadar pun perilaku tidak sadarnya lebih banyak. Ya. Ya, misalnya ya tidak sadar Anda menggaruk-garuk, sudah berapa banyak Anda garuk. Tidak sadar misalnya menggoyangkan kaki, sudah berapa banyak Anda menggoyangkan kaki. Tapi tidak pernah dihitung, tidak pernah dipikirkan, dan tidak juga digunakan datanya. Nah, itu daerah yang berada di daerah yang tidak kita sadari. Jadi nanti ketika Anda bagaimana membuat sesuatu itu menarik pada murid Anda kalau sudah menjadi guru, nah ini perlu diperhitungkan stimulus mana yang harus diingat anak, kita harapkan dia berada di pusat kesadaran. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang kita ingin menyadari satu stimulus, tetapi tidak bisa menyadarinya. Karena apa? Karena keterbatasan daripada kekuatan stimulus itu. Kita ternyata tidak bisa melihat segala sesuatu detail karena ada ambang absolut atas dan ada ambang absolut bawah. Nah, mata kita, contohnya ya, tidak bisa menembus di balik dinding. Ya ada batasnya. Mata kita tidak bisa melihat sesuatu yang paling kecil. Makanya para ahli membuat misalnya, untuk melihat yang paling kecil menggunakan mikroskop. Nggak bisa, terlalu jauh juga tidak bisa. Kenapa ahli akhirnya membuat teleskop gitu ya, untuk melihat yang sangat jauh yang tidak dijangkau. Jadi sebenarnya daya lihat kita itu sedikit ya. Kalau misalnya di batas ruang ya tembok-tembok itu menjadi pembatas. Tapi ada yang dibalik misalnya, dibalik cat itu apa, itu sudah tidak bisa kita lihat. Nah, bisa saja itu terlalu jauh, bisa terlalu kecil, bisa terlalu besar. Terlalu besar kalau disimpan di mata Anda, itu akan menutupi mata Anda tidak bisa mengenali objeknya. Nah, maka ada batas stimulus yang bisa kita lihat, ada batas stimulus yang bisa kita dengar. Biasanya suara yang sangat keras, kita malah menutup telinga. Atau suara yang sangat pelan, apalagi antara terdengar dan tidak, kita tidak bisa menangkap objeknya. Kemudian juga dalam hal meraba, stimulus yang bisa kita raba juga terbatas. Sangat panas tidak bisa kita raba. Sehingga tidak bisa lagi kita membedakan mana hangat, mana panas. Kalau tangannya sudah kebas karena ini, atau dingin sekali, itu tidak bisa kita bedakan. Jadi kulit kita ini juga punya batas-batas untuk menangkap stimulus. Jadi bisa menangkap ini dingin, ini panas, itu pada batas-batas tertentu. Kalau sudah Anda rebus air, ngegolak saja, itu tidak mungkin untuk diraba dengan tangan. Panas, iya, uapnya bisa Anda rasakan panasnya, tetapi tidak bisa dipegang. Kenapa? Karena kulit kita punya keterbatasan untuk memegang. Nah, begitu juga bau, ya. Stimulus baunya juga ada batas-batas yang bisa kita cium. Tapi kalau sudah sangat menyengat, kita lebih cenderung untuk menutup hidung. Atau misalnya sangat baunya dengan sedikit sekali, sangat susah kita bedakan dengan bau-bau yang lainnya. Nah, jadi begitu juga lidah. Lidah ini bilang enak, itu enak, ini tidak enak, itu ada batasnya. Kalau makanan yang dimakan itu misalnya terlalu pedas, itu bisa jadi lidah Anda lama-lama tidak bisa membedakan mana yang pedas, kurang pedas, sangat pedas gitu ya. Atau misalnya terlalu asam gitu ya. Sehingga Anda sudah sulit membedakannya, ini asamnya segimana sih ini sebenarnya. Nah, ada batas-batas di mana asam bisa kita makan, begitu juga pahit bisa kita makan, tapi ada ambang-ambang di mana kita punya keterbatasan dalam merespon stimulus itu dengan alat indera kita. Ya, lidah kita nggak boleh kepanasan, nggak boleh
juga terlalu dingin. Begitu juga nanti bagaimana tenggorokan kita kalau lidah sudah merasakan sangat panas, biasanya juga akan diikuti anggota lainnya. Nah, ini batas-batas stimulus. Jadi nanti kalau Anda ingin fokus, apa sih yang harus dilakukan? Nah, tentu bagaimana menempatkan stimulus yang kita hendak simpan di dalam memori kita itu adalah berada di pusat kesadaran kita. Nah, tapi nanti seleksi stimulus itu kadang-kadang tidak oleh kita ya, tapi oleh kondisi stimulusnya. Nah, secara alamiah ya, seleksi stimulus itu dipengaruhi oleh dua hal, satu eksternal, yang kedua internal. Internal terkait dengan diri sendiri, eksternal terkait dengan stimulusnya. Nah, biasanya intensitas atau kekuatan stimulus itu akan menentukan diperhatikan atau tidak. Biasanya ya satu stimulus yang lebih kuat, mungkin lebih kuat suaranya, mungkin lebih besar kalau dilihat, mungkin lebih menarik, itu akan diperhatikan. Ya, misalnya stimulus yang menimbulkan kesejukan gitu ya, atau misalnya suara yang lembut akan diperhatikan. Kekuatannya, tapi kalau sudah melebihi, orang nyanyi dengan teriak-teriak itu akan membuat Anda tidak memperhatikan stimulus. Kemudian juga ukuran, ya ukuran stimulus. Ukuran stimulus yang cocok untuk mata itu berapa. Jadi daya pandang. Kalau misalnya ukuran stimulus itu besar di antara yang kecil-kecil, biasanya kita akan memperhatikan yang besar. Atau misalnya ada satu hal yang menarik disimpan orang kecil, tapi dimunculkan dengan cahaya. Nah, itu juga bisa menarik ya ukuran. Jadi kalau misalnya ukuran yang lain misalnya dibuat segi 4 gitu ya, tapi kemudian ini dengan jajaran genjang. Nah, itu perbedaan itu akan membuat kita memperhatikan. Kemudian stimulus yang diulang-ulang. Biasanya pengulangan itu membuat kita memperhatikan. Jadi kalau makanya orang kalau membuat pengumuman nggak cukup satu kali. Pengumuman, 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 tolong diperhatikan. Nah, itu. Nanti diulang lagi, nggak lama setelah itu diulang. Tolong diperhatikan. Apalagi kalau misalnya itu membahayakan. Ya. Hati-hati sebentar lagi, gitu kan. Nah, tidak jauh dari tempat tinggal Anda akan ada yang misalnya meledak. Wah, itu diulang-ulang, hati-hati, awas, awas, awas. Nah, itu diulang-ulang supaya stimulus itu mendapatkan perhatian. Kemudian perubahan stimulus. Stimulus yang sudah itu saja itu biasanya tidak menarik perhatian. Jadi kalau misalnya Anda ingin memperkenalkan sholat, cara belajar sholat gitu ya, kemudian dengan cara yang sama terus menerus ya, misalnya lihat ke papan tulis, inilah bacaannya, hafalkan, kemudian lihat gerakannya, kemudian Anda lakukan. Nah, terus menerus. Padahal ada macam-macam yang bisa kita lakukan. Misalnya kita ingin memperkenalkan rukun, sekarang kita dengan video. Kita ingin memperkenalkan syarat sah, kita misalnya dengan gambar. Nah, perubahan-perubahan stimulus itu akan membuat orang memperhatikan. Nah, ini kalau Anda lihat para penyusun iklan itu sangat kreatif untuk mengubah-ubah stimulus. Kemudian kalau di internet ini ya, yang jualan online itu mengubah-ubah stimulusnya walaupun barang yang ditawarkan yang sama, mungkin dengan merubah nyanyiannya, mungkin dengan merubah tampilannya, sehingga harapannya itu mendapatkan perhatian dari individu. Karena target kalau iklan itu adalah diperhatikan. Nah, Anda juga sebagai guru targetnya nanti tentu diperhatikan. Maka perubahan stimulus itu sangat penting. Ya. Kemudian aspek internal, diri kita turut menentukan stimulus mana yang akan kita respon, stimulus mana yang akan kita biarkan. Nah, biasanya individu akan merespon stimulus yang terkait dengan aktivitas yang sedang dijalani. Nah, kalau Anda misalnya
sedang berdiskusi dengan teman-teman, maka aspek lain yang tidak terkait dengan yang sedang Anda diskusikan, itu akan Anda abaikan. Jadi teman diskusi itu menjadi objek, pembicaraan di dalam diskusi itu menjadi stimulus yang menarik, kemudian aktivitas-aktivitas orang-orang di dalam diskusi itu juga akan menarik perhatian. Jadi meskipun ya ada stimulus lain selain daripada yang ada di dekat kita pada saat aktivitas itu akan diabaikan. Jadi kalau Anda diskusi tentang satu topik, topik itu menarik, kemudian teman Anda mulai merespon, kemudian yang lain juga mengumpulkan pendapat, lalu ada orang ngobrol di samping Anda tidak jauh dari tempat Anda, itu yang ngobrolnya tidak akan Anda respon karena tidak terkait dengan aktivitas yang Anda jalani. Jadi kalau misalnya di jalan gitu kan, nah stimulus yang harus diperhatikan dan menarik itu adalah jalan raya, tantangannya gitu ya, kemudian mana alamat yang dituju, tanda-tandanya dan seterusnya. Kemudian juga kalau aktivitasnya aktivitas memasak, nah mesti yang akan direspon itu adalah stimulus yang terkait dengan alat masak, bahan masak, kemudian menu gitu. Nah, yang lain daripada itu akan diabaikan. Jadi kita kalau ingin stimulus apa yang kita berikan diperhatikan, lihatlah apakah stimulus kita sesuai dengan aktivitas yang sedang dijalankan individu. Kemudian yang tidak bisa kita abaikan juga adalah sifat individu. Ada individu itu yang sifatnya acuh, tidak menganggap penting sesuatu. Tapi ada individu itu serius. Jadi kalau memperhatikan satu stimulus itu serius, sehingga dia perhatikan seluruhnya. Tapi ada orang yang acuh tak acuh, nggak penting gitu ya. Kemudian nggak apa, gua pikirin lah mau dilihat mau nggak dilihat gitu. Nah itu juga akan mempengaruhi apakah stimulus itu akan dia respon atau tidak. Kalau sifatnya acuh nggak ada aja yang menarik. Meskipun sudah dibuat stimulus itu semenarik mungkin, kemudian diulang-ulang gitu ya, bahkan ukurannya juga beda sendiri gitu. Tetapi karena sifat individu itu, dia tidak akan memperhatikan karena dia cenderung mengabaikan. Lalu suasana emosi ya. Orang yang sedang marah dengan orang yang sedang senang akan beda stimulus yang akan dia respon. Nah, orang yang sedang marah mungkin tidak akan merespon kalau ada yang lagi ngelucu gitu ya. Tapi orang yang hatinya lagi senang gitu ya, kemudian dia akan senang sekali kalau diajak guyon, diajak ngobrol, kemudian juga diajak berbincang-bincang, kemudian dengan melucu dan seterusnya. Jadi suasana itu turut menentukan. Atau misalnya ya, Anda nonton film yang Anda sukai, tetapi Anda lagi marah-marah. Apa yang Anda tonton juga tidak membuat hati Anda nyaman. Tapi kalau Anda nonton, hati Anda lagi senang, itu juga bisa mendapatkan hiburan. Nah, begitulah uniknya kita sebagai individu. Dalam mereaksi sesuatu saja kita sangat berbeda-beda. Maka ketika kita melihat kenapa orang berbeda responnya, itu bisa jadi karena memang stimulus yang dia ingin respon itu berbeda dengan apa yang ingin Anda respon. Dan ini terjadi dalam berbagai aktivitas kehidupan individu dan dalam berbagai lingkungan, ya kita bisa melihat bagaimana individu itu ujungnya berperilaku. Nah, dalam hal ini salah satu perilakunya adalah memberikan tanggapan. Jadi kita tahu tanggapan itu adalah kesan yang tertinggal di dalam ingatan kita sebagai hasil dari pengamatan. Nah, kesan yang tinggal itu nanti erat kaitannya juga dengan memori. Ya. Nah, apa yang disimpan di memori itu juga akan sangat tergantung bagaimana dia saat dimasukkan. Jadi kalau memang objek itu tidak menarik, Anda acuh terhadap objek itu, tentu pada proses memasukkan dalam ingatan itu dia tidak sempurna dimasukkan. Sehingga tidak sempurna disimpan dan sangat sulit untuk diproduksi kembali. Selanjutnya tentang berpikir ya. Anda boleh merenungkan diri Anda sendiri.
Kapan sih sebetulnya Anda berpikir? Dan untuk apa Anda berpikir? Siapa yang berpikir? Apakah anak kecil juga berpikir? Atau berpikir itu hanya aktivitas orang dewasa? Kita juga sangat tahu bahwa salah satu kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lainnya adalah dia berpikir. Katanya, saya ada karena saya berpikir. Jadi pada prinsipnya manusia itu berpikir. Hanya saja kapan dia berpikir. Seringkali kita berpikir itu waktu melamun. Apakah saya berpikir? Karena berpikir itu salah satu aktivitas mental. Nah, dalam berpikir itu mana yang aktif sebetulnya dalam diri kita? Tadi kita punya pengamatan, kita punya tanggapan. Nah, kira-kira ketika berpikir, itu mana yang kita aktifkan? Aktivitas mental berarti nggak bisa kelihatan oleh kita. Kapan kita berpikir? Biasanya kalau ada masalah. Kita mencoba memecahkan masalah, dan kita tahu masalah itu ada yang kompleks, ada yang sederhana, ada yang memerlukan berbagai teori baru bisa dipecahkan, ada yang cukup dengan pengalaman saja. Nah, maka ketika kita mempunyai masalah, berarti kita melakukan aktivitas berpikir. Nah, kalau waktu melamun, melamun itu berpikir juga kah? Gitu. Kalau melamun itu untuk mengambil satu keputusan, itu biasanya ada proses berpikir. Jadi kalau misalnya, Anda mau jalan-jalan, Anda bayangkan jalan mana saja yang akan Anda lalui. Atau misalnya Anda merencanakan suatu kegiatan, kemudian Anda akan memutuskan bagaimana kegiatan itu akan dilakukan. Maka Anda membayangkan, nah ini nanti sangat terkait dengan proses fantasi. Ya. Ketika kita mengambil keputusan, kita akan menggunakan berbagai fakta, menggunakan berbagai pengetahuan. Begitu juga ketika kita membuat perencanaan, maka dalam membuat perencanaan itu, kita akan menggunakan berbagai pengalaman, kita akan menggunakan berbagai pengetahuan, kita mungkin juga menggunakan teori-teori, sehingga perencanaan yang kita buat itu nanti sesuai dengan harapan terhadap tujuannya. Jadi perencanaan kita itu jelas, konkret itu kalau kita sudah menggunakan berbagai hal. Atau bisa juga kita berpikir ketika mengkhawatirkan sesuatu. Seperti sekarang pada masa COVID ini, kita khawatir kalau tertular, kalau orang di sekitar kita nanti membawa virus, kalau di situasi yang padat itu ada orang yang barangkali membawa virus, sehingga kita harus hati-hati. Nah, saat khawatir itu, kita berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk menghindari diri saya bertemu dengan orang yang membawa virus. Nah, kekhawatiran. Atau misalnya, saya khawatir ini, kalau besok itu panas sekali, sehingga saya harus mempersiapkan segala sesuatu. Nah, kekhawatiran itu juga membuat aktivitas berpikir ketika Anda ingin mengambil tindakan. Nah, ini juga nanti sangat erat kaitannya dengan fantasi. Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang membutuhkan kita juga mengambil kesimpulan. Sama seperti Anda, Ibu minta mencari definisi ya dari psikologi. Lalu Anda ambil beberapa definisi, kemudian Anda bandingkan definisi yang satu dengan definisi yang lain, sampai Anda membuat rumusan sendiri. Nah, kesimpulan yang Anda buat itu tentu hasil daripada berpikir. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita terkait berpikir.
kita sudah membahas tadi bahwa berpikir itu adalah aspek yang terkait dengan kehidupan mental. Jadi memang tidak terlihat oleh kita. Kemudian para ahli, kapan kita melakukan berpikir itu sangat terkait dengan biasanya kalau kita ada masalah, ada sesuatu yang ingin dirumuskan, ada sesuatu yang ingin diputuskan, maka kita akan berpikir. Nah, bagaimana proses berpikir terjadi menurut para ahli? Nanti Anda akan lihat ada banyak definisi tentang berpikir. Nah, tapi gue akan ambil beberapa yang utama ya. Yang pertama, para ahli menyatakan bahwa proses berpikir itu adalah proses mengasosiasi. Jadi proses menghubungkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Bagaimana kita muncul di pikiran-pikiran kita itu hal-hal yang berhubungan dengan satu konsep. Kalau misalnya Ibu menyebut harimau, nah yang terbayang itu mungkin taringnya, mungkin kulitnya, mungkin makanannya, mungkin tempat hidupnya, bagaimana dia menyusui. Nah, itu saling berasosiasi sehingga kita memperoleh pengertian yang lebih lengkap tentang satu konsep. Nah, kalau Ibu misalnya katakan jauh gitu ya, nah mungkin yang terbayang di pikiran kita 1000 kilometer, 100 kilometer, kemudian beribu-ribu kilometer. Nah, kalau Ibu katakan dalam, nah, mungkin kita akan berapa meter kedalamannya, berapa sampai berapa kilometer gitu ya kedalamannya, laut dan seterusnya. Nah, itu ada berbagai konsep sekaligus akan muncul di pikiran-pikiran kita, maka proses berpikir itu adalah bagaimana kita mengasosiasi antara konsep yang satu dengan konsep yang lain untuk memecahkan masalah. Jadi dalam hal ini kita sudah memiliki sejumlah pengalaman, kita sudah memiliki sejumlah pengetahuan, bahkan kita semakin besar, semakin dewasa, semakin banyak, semakin tinggi pendidikan, semakin banyak teori yang muncul di dalam pikiran kita. Nah, itu saling berasosiasi untuk digunakan memecahkan masalah. Jadi kalau nanti Anda misalnya diminta Ibu membuat makalah gitu kan, nah akan saling berasosiasi. Misalnya masalah tentang apa, makalah tentang apa yang mau dibahas. Misalnya terkait dengan masalah kenakalan remaja. Nah, apa yang akan muncul di pikiran-pikiran Anda tentang kenakalan remaja? Apa bisa jadi Anda bagaimana mengatasi kenakalan remaja? Atau Anda ingin menjawab mengapa kenakalan remaja terjadi? Kemudian atau Anda ingin menjawab dari keluarga mana anak-anak nakal muncul? Atau mungkin akan menjawab situasi sosial apa yang menyebabkan munculnya kenakalan remaja. Nah, ini pikiran-pikiran yang muncul di kita. Nah, itu saling berasosiasi. Nah, nanti bagaimana dia akan kita analisis satu dengan yang lain. Kemudian ada juga para ahli yang menyatakan berpikir itu adalah proses penguatan hubungan antara stimulus dan respon. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari itu selalu ada hubungan antara stimulus dan respon. Misalnya, kalau mau buka pintu, mesti ada kunci. Kalau ada kunci, mesti kuncinya mungkin diputar. Ada kunci yang sifatnya didorong. Ada kunci yang sifatnya harus diputar setengah. Ada yang harus diputar 2 kali. Nah, semakin sering kita membuka pintunya, semakin mudah kita untuk menguasai bagaimana caranya membuka pintu. Kemudian juga misalnya stimulus yang terkait dengan apa yang kita pakai. Bagi anak kecil mungkin baju itu mana yang lengan, mana yang kaki bisa saja tertukar sehingga tidak kadang-kadang aneh kalau kita lihat tiba-tiba mereka misalnya celana yang mestinya dipakai di bawah tiba-tiba ke lengannya masuk kaki celana. Nah, kenapa? Karena dia belum menguasai hubungan stimulus respon sehingga dia tidak bisa memecahkan masalah terkait bagaimana cara memakai baju yang benar. Kemudian kalau Anda misalnya membawa kendaraan, itu ada banyak sekali hubungan stimulus respon antara kontak kunci, kemudian dengan gas, rem, dan fungsi-fungsinya itu stimulus respon. Nah, semakin kuat hubungan stimulus respon itu semakin mudah kita memecahkan masalah. Jadi proses berpikir itu sebetulnya proses mencari hubungan antara stimulus dengan respon. Kemudian ada juga para ahli yang menyatakan bahwa berpikir itu adalah proses kegiatan psikis untuk mencari hubungan antara satu objek atau lebih.
Jadi kadang-kadang untuk memecahkan masalah kita tidak cukup dengan satu objek. Ya, kita ingin menghubungkan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Misalnya kalau muncul gejala di mana sekarang banyak orang misalnya takut dengan COVID. Nah, sikap yang orang yang satu dengan sikap orang yang lain tentu akan berbeda. Nah, kalau kita ingin melihat sikap secara umum, maka lihat objek yang satu, objek yang lain, nanti ujungnya bagaimana sebetulnya sikap orang terhadap protokol kesehatan. Nah, kemudian juga kalau Anda mau beli mangga, nah itu psikis Anda berpikir mangga yang mana yang lebih baik Anda pilih. Apakah misalnya yang bentuknya seperti panjang gitu ya, atau yang bulat, atau yang misalnya bentuknya seperti apa ya, mangga golek dengan mangga harum manis itu kan berbeda bentuk. Nah itu antara konsep Anda tentang mangga yang satu dengan mangga yang lain itu akan saling memberikan informasi pada Anda sehingga satu objek itu Anda nilai dari berbagai hal untuk mengambil keputusan bagaimana caranya memilih mangga yang baik. Kemudian karena kita berpikir untuk memecahkan masalah, dalam memecahkan masalah pasti kita harus memperoleh pengertian. Kita tidak mungkin memecahkan masalah yang kita tidak punya satupun konsep tentang terkait masalah itu. Maka cara kita memecahkan masalah itu ada dua. Yang pertama dengan sengaja kita menggunakan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Mulai dari sejak kita mengenal dunia, kadang orang masih ingat pengalaman dia 2 tahun, 3 tahun gitu ya kan. Kemudian pengalaman waktu SMP, SMA, SD, nah pengalaman di rumah, di masyarakat, di jalan dan sebagainya itu saling bertemu ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tuh selalu berpikir menggunakan pengalaman atau kita dengan sengaja untuk memperoleh pengertian. Nah, dalam hal ini langkah-langkah ilmiah. Kalau dalam langkah-langkah ilmiah itu ada tahap untuk memperoleh pengertian. Yang pertama menganalisis. Nah, menganalisis itu kita membanding-bandingkan ya, kita antara apa namanya, mana yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau Anda dapat soal tes misalnya, nah itu Anda berpikir konsep-konsep mana yang kira-kira berkontribusi untuk menyelesaikan soal itu. Atau kalau misalnya Anda dibuat tugas untuk membuat makalah, Anda mulai berpikir konsep-konsep apa yang akan bisa memecahkan masalah sesuai dengan topiknya. Nah, masalah itu sebetulnya masalah terkait dengan teori apa. Lalu konsep mana yang kita pakai dan untuk menyelesaikan masalah itu dalam rangka mengambil kesimpulan. Jadi pertama itu pasti menganalisis ya, menganalisis. Bagaimana kita melihat hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian kita akan mengadakan komparasi. Ketika kita sudah menemukan konsep-konsep yang akan kita pakai untuk memecahkan masalah, kita bandingkan komparasi antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Kemudian kita di dalam pikiran kita itu mengabstraksi, membayangkan apa bedanya konsep yang satu dengan yang lain. Mana yang kira-kira menunjang untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita mungkin membandingkan dengan fakta. Lalu kita menganalisis lagi fakta mana yang akan sesuai dengan kesimpulan yang mungkin akan kita buat. Nah, nanti sampai pada proses mengambil kesimpulan. Jadi kalau orang punya data, data itu mau dimaknai, apakah misalnya data ini penyimpangan atau data ini benar, nah maka dia melihatnya dengan teori. Jadi kalau misalnya ada anak tiba-tiba mogok belajar, nah kalau dari sisi teori psikologi, oh ini anak yang kemungkinan ada masalah dengan gurunya. Oh, tapi ada teori yang lain lagi, ini mungkin karena konflik dengan temannya. Lalu ada apa lagi? Nah, itu kita menganalisis berbagai kemungkinan untuk mencari jawaban terhadap kenapa anak itu perilakunya beda dengan anak-anak lainnya. Nah, ini langkah ilmiah. Kemudian dalam proses berpikir, biasanya kalau itu prosesnya secara proporsional, selalu menggunakan konsep. Ya. Konsep itu memang kalau pada taraf berpikir, dia pada taraf berpikir yang mulai lebih kompleks karena tidak sekedar kenal tapi sudah sampai mendefinisikan. Tapi sebetulnya
segala sesuatu itu menjadi konsep dalam pikiran kita. Kalau misalnya Ibu menyebut handphone, nah itu sudah muncul berbagai konsep di pikiran Anda. Mungkin mereknya, mungkin fungsinya, mungkin bentuknya, mungkin kegunaannya, mungkin aplikasinya, dan seterusnya. Kemudian hubungan konsep yang satu dengan konsep yang lain. Nah, itu dalam rangka menjelaskan berpikir, pasti ada satu objek dengan objek lain, satu konsep dengan konsep lain. Atau misalnya hierarki konsep. Ya. Kalau Ibu misalnya menyebut binatang yang hidup di air. Nah, itu binatang hidup air nanti akan dipisah misalnya. Oh, ada ikan, ada ikan yang misalnya termasuk yang memakan ikan lagi, atau dia seperti karnivora ikan. Kemudian ada yang ikan yang memang memakan rumput-rumput laut gitu ya, ganggang gitu. Nah, itu kalau di laut. Kemudian ada ikan di darat, ada ikan di laut, ada ikan di sungai, ada ikan. Nah, itu hierarkinya seperti apa? Nanti kalau misalnya berdasarkan besarnya, ada ikan paus, ada ikan apa lagi gitu ya. Ada ikan hiu, ada ikan lumba-lumba, ada ikan yang kecil-kecil. Nah, itu. Kemudian bagaimana setiap konsep itu, makanya biasanya kalau orang ingin memahami sesuatu, dia bikin peta konsep. Kira-kira besarnya apa, bagian-bagiannya apa. Jadi kalau kita mau menyebut pemerintahan, nah pemerintahan itu kita bagi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, daerah tingkat 1, daerah tingkat 2 gitu ya, kabupaten kota nanti bagiannya apa lagi, yaitu ada kecamatan, kecamatan ada apa lagi, ada kelurahan, kelurahan ada apa lagi, ada RW, ada RT, kemudian kalau desa itu ada dusun gitu. Nah, terus kita membuat hierarki-hierarki. Maka kalau dalam memikirkan sesuatu, ini termasuk jenis apa? Nah, kita kembali ke hierarkinya. Oh, manusia juga bisa dipikirkan konsepnya dari sisi hierarki. Manusia yang hidup di zaman purba, manusia yang hidup di zaman modern, manusia yang hidup masih dengan nomaden, manusia yang hidup di era milenial, dan seterusnya. Nah, kemudian perolehan konsep. Bagaimana kita memperoleh konsep itu? Nah, apakah melalui sengaja ataukah melalui tidak disengaja, melalui pengalaman? Pengalaman itu ya macam-macam. Orang lain bercerita kadang-kadang bisa menjadi masuk di bagian konsep yang muncul di pikiran kita, atau prototype ya, prototype konsep. Misalnya yang ganteng itu yang gimana sih gitu ya, atau misalnya gender itu tipenya apa saja. Nah, ada gambaran-gambaran kita tentang hal-hal tertentu. Misalnya, jejaka, jejaka itu sudah kebayang itu siapa gitu ya. Gadis itu biasanya ya belum menikah, kemudian usianya masih muda, dan seterusnya. Ada macam-macam prototipe ya di pikiran kita. Kemudian bisa juga di pikiran kita itu ada proses mengkombinasikan konsep. Jadi konsep yang lain digabungkan dengan satu konsep digabungkan dengan yang lain sehingga seolah-olah muncul kombinasi baru. Nah, ini misalnya tumbuhan yang dikotil dengan monokotil. Nah, sekarang bagaimana kita membandingkan antara yang bijinya, mengkombinasikan biji dikotil dengan buah yang dari monokotil, perbedaannya apa gitu ya. Atau misalnya kombinasi, ini sudah ada mobil warna merah, kemudian kita mau campurkan dengan warna biru gitu ya, maka nanti akan muncul menjadi warna ungu. Warna ungu kita campur lagi apa, muncul apa. Nah, atau misalnya bentuk ya, bentuk rumah, saya mau campuran bentuk rumah saya antara model Spanyol dengan model Indonesia, atau yang berbasis kultur daerah gitu kan, antar daerah. Nah, kombinasi-kombinasi itu muncul di pikiran kita. Nah, ini nanti bagaimana kita mampu memecahkan masalah. Jadi kalau dalam hal ini sangat erat kaitannya nanti dengan fantasi ya. Nah, bagaimana proses kita memperoleh konsep itu? Tentu dengan adanya pemahaman. Ada dua macam pemahaman yang kita peroleh. Bisa yang sifatnya pengertian konkret,
jelas, bisa juga yang abstrak. Nah, biasanya semakin kecil seseorang itu, anak itu semakin konkret yang baru bisa dia pahami. Semakin dewasa seseorang, nanti kaitannya dengan tingkatan berpikir, semakin mudah dia menangkap yang abstrak. Nah, kalau Ibu bicara adil, yaitu konsep adil itu sudah kebayang oleh Anda, walaupun adil itu abstrak. Tapi kalau misalnya Ibu ke anak kecil, anak TK ada 4 jeruk, kemudian Ibu bagi 2 jeruk untuk kakaknya, 2 jeruk untuk adiknya. Itu konkret bagi anak. Tapi kalau Anda misalnya jeruknya nggak kelihatan, tolong Ibu punya jeruk 100, mau Ibu bagi 5, nah kemudian Anda sudah punya konsep tentang bagi, tentang 100, kemudian bagaimana langkah dalam membagi, nah sampai memperoleh. Nah ini pengertian-pengertian yang abstrak ya, apalagi kalau sudah mahasiswa ini banyak yang abstraknya daripada yang konkretnya. Nah, tidak selamanya kita bisa menjawab permasalahan. Tidak selamanya kita mampu memecahkan masalah dengan menggunakan pengalaman kita. Nah, kapan itu terjadi? Ketika kita mau menjawab, kita nggak punya data. Nah, datanya kurang sempurna. Kalau misalnya Ibu mau tanya Anda tentang hewan-hewan yang hidup di zaman purba. Nah, Anda misalnya berapa banyak Anda membaca tentang itu? Berapa banyak Anda melihat fakta tentang itu? Nah, semakin sedikit Anda memiliki pengetahuan, semakin sulit Anda menjelaskan. Jadi artinya data itu bisa ada tetapi kurang sempurna, maka dia akan membuat kita kesulitan memperoleh pengertian. Atau ada data, tapi datanya confused, data itu membingungkan. Mana sebetulnya yang bisa kita pakai? Jadi kalau misalnya ya Anda membaca kitab gitu ya, kemudian Anda mempraktekkan dalam hal fikih, ya, fikih ibadah, kemudian tertukar misalnya antara mana pemikiran Hambali, mana pemikiran Maliki, mana pemikiran Syafi'i. Nah, ketika Anda tidak mendudukkan dalam pikiran Anda satu-satu, data yang satu bisa tercampur dengan yang lain yang membuat dia confused. Ketika ditanya, misalnya bagaimana wudhu menurut Muhammad Syafi'i, nah ini bisa tercampur. Kenapa? Karena Anda belum mantap dengan masing-masingnya, kemudian belum tersimpan dengan baik. Ini erat kaitannya dengan proses mengingat. Jadi dalam berpikir itu mesti ada kaitannya dengan mengingat dan dengan fantasi ya. Fantasi kemudian khayalan ya. Ada para ahli yang menyamakan fantasi dengan khayalan. Tapi kalau Ibu cenderung membedakan antara fantasi dengan khayalan. Kalau khayalan cenderung tidak jelas hasilnya apa dari mengkhayal. Karena sebentar pikirannya misalnya tentang masa depan, tiba-tiba lagi tentang kemarin, tiba-tiba lagi misalnya tentang temannya dan seterusnya, atau tempat yang indah dan bayangan-bayangan yang tidak jelas ujungnya mau apa, hanya sekedar mengkhayal saja. Coba seperti anak kecil, saya menjadi Cinderella gitu ya, dia berputar dengan bajunya. Nah, itu berfantasi. Ya, dia menghayal walaupun dia sebenarnya ketika proses menghayal itu menghasilkan sesuatu, misalnya dia mencontoh gayanya Cinderella. Nah, itu menghasilkan sesuatu, berarti situ sudah ada fantasi. Jadi fantasi itu adalah pikiran-pikiran dan tanggapan-tanggapan yang mencipta sesuatu dalam kesadaran kita. Jadi ada produknya kalau fantasi itu. Nah, kalau khayalan cenderung tidak terukur, ya tidak jelas apa ini. Nah, dalam fantasi itu terkandung unsur-unsur kreatif. Nah, berarti ada mencipta sesuatu yang baru. Ada antisipatif. Nah, karena kita berfantasi, kita bisa mengantisipasi keadaan. Nah, ini dalam proses berpikir seperti yang pertama Ibu jelaskan, ketika orang khawatir, maka dia akan berfantasi apa yang harus dilakukan. Nah, jadi ketika dia memperoleh kesimpulan dengan mengambil berbagai pengalaman dan pengetahuan, maka dia bersifat antisipatif. Ya, kalau misalnya pengalaman, kalau udah mendung berarti hujan. Antisipatifnya apa? Ya, dia sudah
baru juga lihat mendung, dia sudah bawa jas hujan, dia sudah bawa baju hangat gitu ya. Nah, kemudian fantasi itu mengandung unsur rekreatif. Nah, kenapa? Ketika orang berpikir bebannya berat, kemudian dia berfantasi, dia meringankan bebannya. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya konflik dengan seseorang, tapi kemudian Anda membayangkan apa yang harus Anda lakukan, kemudian Anda merumuskan, oh iya, caranya saya minta maaf, kapan saya minta maaf, atau caranya memperbaiki situasi. Nah, itu akan membuat ringan, ya, beban itu terasa ringan. Kemudian sosial. Nah, fantasi-fantasi kita itu tidak bisa lepas dari orang lain. Jadi kalau misalnya kita pusing dengan pelajaran yang tidak bisa kita mengerti. Nah, itu mungkin ada hubungannya langsung dengan orang lain. Bagaimana kalau saya bertanya dengan gurunya? Bagaimana kalau saya berdiskusi dengan teman? Bagaimana kalau saya seandainya belajar bersama? Nah, ada fantasi itu yang terkait dengan orang lain, ada yang terkait dengan hal-hal yang rekreatif, yang menyenangkan, ada yang terkait dengan mengantisipasi, dan ada unsur-unsur mencipta sesuatu. Nah, fantasi itu sangat penting. Jadi kalau kita nggak sempat berfantasi, membayangkan, sangat sulit untuk keluar dari masalah. Jadi kalau Anda sudah panik, gitu, rileks sebentar, bayangkan apa yang bisa Anda lakukan atau kepada siapa Anda minta tolong. Nah, itu di situ penting untuk menciptakan sesuatu agar kita bisa menghadapi situasi yang misalnya kita takuti, nah mempersiapkan diri menghadapi berbagai kejadian. Jadi kalau khawatir, nah perlu berfantasi, kemudian dengan fantasi menghasilkan sesuatu dalam pikiran yang membuat itu menjadi rileks. Kemudian dengan berfantasi, orang melepaskan ketegangan hidup agar dia mampu menempatkan dirinya. Jadi kalau misalnya tadi fantasi terkait dengan hubungan sosial, kalau hubungan sosialnya misalnya terganggu dengan orang lain, dia menjadi tegang, misalnya kalau ada kebencian, ada ketakutan, ada kecewa gitu ya. Kemudian dia tidak bisa keluar dari situ karena tidak bisa membayangkan bagaimana sikap yang harus dia lakukan, bagaimana sikap orang lain kemungkinan kepada dia, maka dia berada dalam ketegangan. Tapi kalau dia mulai menemukan apa yang harus dia lakukan, kemudian cara-cara yang untuk menyelesaikan masalah hubungan sosial, maka dia melepaskan ketegangan hidup. Atau misalnya orang didesak oleh kondisi ekonomi, dia nggak bisa mikir, gitu ya. Nah, nggak bisa mikir itu artinya apa? Nggak bisa menyelesaikan permasalahannya terkait ekonomi. Misalnya, wah tidak ada sama sekali peluang kerja. Lalu dia mikir apa, di mana sahabatnya, siapa yang bisa dia hubungi, bagaimana dia bisa bekerja dengan mereka. Nah, di situ sebetulnya dia sedang mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah. Atau misalnya dia kembali buka buku tentang bagaimana pengembangan ekonomi, bagaimana pemodalan, bagaimana misalnya penjualan, bagaimana misalnya mencari pemodal dan seterusnya. Itu ketika dia masih belum bisa menjawab, dia berada dalam ketegangan. Tapi ketika fantasinya membantu dia merumuskan, sehingga dia punya bayangan-bayangan dalam penyelesaian, maka bebannya akan berkurang. Nah, itu Ibu kira bahasan kita terkait dengan stimulus, berpikir, dan fantasi, dan kita semua tidak pernah lepas dari aktivitas ini. Barangkali demikian pertemuan kita untuk pertemuan 3 ini. Selanjutnya Anda silakan nanti untuk membaca berbagai referensi psikologi terkait berpikir, fantasi maupun stimulus, dan bagaimana suatu stimulus itu bisa menarik perhatian, bagaimana kita memindahkan perhatian kita dari stimulus yang satu ke stimulus yang lain. Ya, demikian saja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.